sosial. Memang kita diminta oleh pemerintah untuk menutup tempat kebaktian, bukan kebaktian itu sendiri. Sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan, kita tetap berkumpul sebagai jemaat, walaupun kita tidak berada di tempat yang sama. Namun berkat kemajuan teknologi yang sudah dicapai oleh dunia ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, kita masih bisa bertemu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Kita sudah membaca tadi ya, Mazmur 119 ayat 105. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasih Tuhan, bertahun-tahun yang lalu, sudah lama sekali, mungkin sekitar tahun 1993, setelah lulus, setelah diwisuda dari STI, saya berangkat ke Kalimantan Barat untuk membantu Bapak Kran memulai pelayanan di Kalimantan Barat. Saya tidak tahu tempatnya, tapi yang saya ingat, kami berangkat ke sebuah pedalaman di Kalimantan Barat yang memakan waktu kurang lebih hampir 4 atau 5 jam pada waktu itu. Saya akan berkhotbah di gereja di suatu tempat di daerah pedalaman. Sekali lagi saya lupa, saya tidak ingat tempat itu. Nah, waktu saya tiba di satu daerah di pedalaman Kalimantan Barat, sebelum saya berkhotbah atau melayani di sebuah gereja, saya mampir ke rumah seorang bapak karena diundang. Sehingga saya bapak itu mau mengadakan acara syukuran di rumahnya. Jadi saya hadir di situ. Setelah selesai acara syukuran itu, saya keluar untuk kembali ke gereja atau tempat di mana saya akan melayani. Tapi waktu saya keluar rumah bapak itu, hari sudah gelap, matahari sudah terbenam, dan jalan menuju gereja, jalan kaki ya tidak jauh, itu gelap, tidak ada penerangan jalan, dan saya harus melewati sisi-sisi kiri kanan sawah. Saudara, jalannya gelap, tidak ada penerangan, tidak ada bulan bersinar di langit. Saya mulai berjalan menuju gereja. Setiap langkah yang saya ambil, ada perasaan takut dan gemetar. Saya takut dan gemetar karena saya takut salah menginjak, salah mengambil langkah, sehingga saya takut terpleset ke dalam tanah berlumpur.
Nah, saudara, ketika saya berjalan perlahan-lahan, saya mendengar panggilan dari belakang saya yang menyuruh saya, "Tunggu Pak, tunggu," katanya. Saya tengok, ternyata seorang bapak datang dengan membawa senter. Dia menemani saya menuju tempat pelayanan dan menyentari jalan saya. Jadi saya merasa senang sekali karena saya bisa melewati kegelapan di sepanjang jalan menuju gereja. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa hidup sering seperti itu? Kita mengalami masa-masa gelap dan hati kita dipenuhi dengan ketakutan karena kita tidak bisa melihat apa yang dibawa oleh langkah kita. Kita tidak tahu dalam masa-masa hidup kita yang gelap ini, kita takut bahwa kita akan tergelincir, terperosok, masuk lubang dan sebagainya. Ngomong-ngomong, saya pernah punya pengalaman waktu saya masih kelas 3 SMP. Saya menghadiri dari sekolah acara di gedung DPR. Sesudah selesai acara di gedung DPR, hari sudah gelap, matahari sudah terbenam. Rumah kami dari gedung DPR ke Selipi memang tidak begitu jauh bagi kami yang masih anak-anak. Jadi saya jalan pulang sore itu yang sudah gelap itu, dan karena saya tidak memiliki penerangan yang cukup, ada lubang, saya masih ingat ya, lubang got itu yang terbuka dan saya masuk lubang itu, jatuh. Bayangkan, tidak ada orang yang melihat saya masuk ke lubang itu. Dan saya bersyukur saya masih memiliki kemampuan untuk naik ke atas. Itulah rasa takut saya ketika saya berjalan di pedalaman Kalimantan, di dalam kegelapan. Hidup sering seperti itu. Kita mengalami masa-masa gelap dan hati kita dipenuhi ketakutan karena kita tidak bisa melihat di depan kita dan langkah kita selanjutnya. Daud tentu tahu bagaimana rasanya berjalan dalam gelap. Di dalam nats yang kita baca ini, yang sudah cukup populer, kita melihat ada 3 hal yang membuat Daud tidak tersandung dan jatuh ketika dia berjalan dalam kegelapan. Walaupun Daud harus melintasi jalan-jalan yang gelap dalam masa hidupnya, namun Daud tidak sampai jatuh dan tersandung. Apakah yang membuat Daud tidak jatuh dan tersandung? Yang pertama, Daud memiliki cahaya dalam hidupnya. Cahaya yang dia miliki ada di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini, di mana dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Itulah cahaya yang dimiliki Daud. Kehidupan orang Kristen sering disebut sebagai sebuah perjalanan. Jadi Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang bagaimana kita harus berjalan. Dengan kata lain, Alkitab adalah cahaya, penerang yang menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita lalui. Alkitab adalah cahaya yang mengungkapkan
perangkap yang menghalangi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud, walaupun dia menghadapi masa-masa gelap di dalam hidupnya, namun Daud memiliki cahaya. Dan cahaya itu yang dia miliki adalah cahaya firman Tuhan. Dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kami. Artinya firman Tuhan itu cahaya bagi dia, penerang bagi dia. Apakah saudara dan saya berada dalam masa-masa gelap dalam hidup saudara? Apa yang saudara gunakan sebagai cahaya penerang jalan hidup ini? Saudara, Daud mengarahkan cahaya. Cahaya itu diarahkan. Ya, dikatakan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan jalanku. Dengan kata lain, firman Tuhan bukan pelita yang menerangi segala sesuatu di sekitar kita. Senter Bapak itu tidak untuk menerangi seluruh wilayah di tempat saya berjalan. Saya tidak perlu melihat seluruh lembah. Bahkan saya tidak perlu melihat apa yang ada 50 meter di depan saya. Yang perlu saya lihat adalah di mana saya harus meletakkan kaki saya untuk langkah berikutnya dan berikutnya. Firman Tuhan adalah cahaya yang diarahkan. Diarahkan pada kaki dan jalan. Jadi firman Tuhan ini menjadi cahaya bagi kaki dan jalan kita. Bukan untuk seluruh kehidupan. Jadi saudara, inilah yang dilakukan firman Tuhan untuk Anda. Firman Tuhan tidak menunjukkan kepada Anda seluruh jalan hidup. Firman Tuhan hanya menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah dalam perjalanan hidup saudara. Itulah sebabnya mengapa kita disebut berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Karena firman Tuhan dipakai untuk sebagai cahaya dalam perjalanan kita. Saudara perlu menaruh itu di dalam hati saudara. Kalau saudara ingin berjalan dengan percaya diri dan saudara terhindar dari jerat jebakan yang iblis letakkan di jalan Anda, saudara harus membawa cahaya. Dan cahaya saudara adalah firman Tuhan yang sempurna. Rasul Yohanes menyatakan dengan sangat jelas dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dikatakan di situ, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan sebagaimana seharusnya. Saudara tidak bisa mentaati Tuhan sebagaimana semestinya kalau saudara tidak berjalan dalam cahaya firman Tuhan. Fakta yang perlu kita pahami adalah seluruh hubunganmu dengan Tuhan, seluruh hubungan kita dengan Tuhan didasarkan hubungan kita dengan firman-Nya. Sekali lagi ya, hubungan kita dengan Tuhan didasarkan hubungan kita dengan firman Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak didasarkan oleh status. Hubungan kita dengan Tuhan tidak didasarkan oleh kesaksian-kesaksian.
pengalaman-pengalaman. Hubungan kita dengan Tuhan didasarkan pada hubungan saudara dengan firman Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan firman Tuhan, demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Daud melalui masa-masa gelap dalam hidupnya. Ini sangat menakutkan. Ini sangat mengkhawatirkan. Ini membuat Daud gemetar. Dia tidak bisa melihat bahwa si iblis menaruh jebakan-jebakan. Dia harus berhati-hati bahwa dia bisa terpleset dan jatuh ke dalam lumpur. Dan bisa saja dia terpleset. Dia bisa saja tersandung di dalam perjalanan hidupnya yang gelap. Tapi bersyukur itu tidak terjadi, karena Daud memiliki cahaya dalam hidupnya. Daud memiliki penerang di dalam hidupnya yang akan menerangi kaki dan jalannya, menerangi langkahnya, dan cahaya itu adalah firman Tuhan. Daud sekali lagi berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan tidak menerangi seluruh kehidupan di sekitar. Firman Tuhan itu hanya menjadi cahaya dalam jalan dan kakinya. Yang kedua, saudara, mengapa Daud tidak tersandung dan tidak terpleset di jalan-jalan hidupnya yang gelap? Karena Daud bukan hanya memiliki cahaya dalam hidupnya, Daud juga memiliki integritas dalam hidupnya. Lihat di dalam ayat 106 ya. Dikatakan ayat 106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Daud sudah berjanji untuk berpegang pada firman Tuhan. Ini seharusnya menjadi sikap orang percaya ya. Berpegang pada firman Tuhan. Dan Daud benar-benar bertekad untuk itu. Dia melakukannya. Saudara, lagu-lagu rohani, nyanyian-nyanyian rohani pada masa kini, saya dinyanyikan tanpa didukung oleh integritas. Kita bisa saja bernyanyi bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Kita bisa bernyanyi, menyatakan nyanyian bahwa Tuhan segalanya. Dan banyak lagu-lagu yang menurut saya itu cuma gombal. Tetapi saudara, Daud, dia sudah berjanji kepada Tuhan bahwa dia mau berpegang pada firman Tuhan. Dan Daud benar-benar bertekad untuk menepatinya. Karena dikatakan dalam 106 ya, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Daud adalah orang yang berintegritas dan berkarakter. Dia mengerti pentingnya menepati janjinya kepada Tuhan, pentingnya menepati janjinya kepada manusia. Saudara, apakah kita seorang yang berintegritas? Perkataan saudara, janji saudara akan saudara lakukan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 5, Salomo menulis tentang hal ini, di mana dia berkata, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu.
Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepati. Saudara, kita lihat di sini ya. Daud adalah orang yang berjalan dengan integritas. Dia bersumpah, dia berjanji untuk berpegang pada firman Tuhan. Dan dia bertekad. Perhatikan kata itu ya, bertekad. Ada usaha yang keras untuk menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada contoh yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama tentang kisah Raja Asa. Asa adalah raja ketiga Yehuda pada tahun 911 sampai 870 sebelum Masehi. Asa adalah cucu Raja Rehabeam dan dia merupakan cicit Raja Salomo. Setelah pemerintahan Raja Salomo, bangsa itu mengalami kemerosotan rohani. Tetapi ketika Asa naik takhta, ada kebangunan rohani di negeri itu. Asa menyerukan banyak reformasi di bidang kerohanian di negara itu. Asa juga menyerukan kepada bangsa itu untuk memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan Allah di Yerusalem. Ingat saudara, orang Israel, umat Israel ada karena mereka membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian itu sudah dibuat sejak zaman Abraham, Musa, Yosua, dan sebagainya. Saudara, mereka sudah berjanji kepada Tuhan. Bahkan mereka bersumpah kepada Tuhan untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau mereka mentaati firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mereka akan menikmati berkat dari Tuhan. Kalau mereka mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, yaitu mereka melakukan persis seperti yang mereka janjikan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tapi sayangnya, tidak banyak orang-orang Israel, umat Tuhan, yang menepati janjinya. Mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan. Cahaya firman Tuhan tidak akan berguna bagi kita jika cahaya itu menunjukkan ke satu arah dan Anda berjalan ke arah yang lain. Cahaya itu tidak berguna kalau cahaya itu menunjuk ke satu arah dan saudara berjalan ke arah yang lain. Kita seharusnya membuat langkah kaki kita sejajar dengan cahaya. Kita seharusnya memiliki integritas untuk berjalan dalam penerangan cahaya itu. Artinya, orang percaya seharusnya berjalan sesuai dengan cahaya firman Tuhan. Daud berjanji untuk berpegang pada firman Tuhan. Dan Daud bertekad untuk menepatinya. Dia tidak hanya memiliki cahaya dalam hidupnya, dia juga memiliki integritas dalam hidupnya yang membuat dia tidak tersandung dan jatuh.
alasan kenapa orang-orang percaya, umat Tuhan Israel, mereka terbuang ke Asyur, mereka terbuang ke Babel. Alasan utamanya karena hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus menjaga hubungan kita dengan firman Tuhan. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan didasarkan pada hubungan kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa Daud tidak tersandung, terpleset, dan jatuh di jalan-jalan hidupnya yang gelap? Karena dia memiliki cahaya firman Tuhan. Karena dia memiliki integritas. Dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, karena dia memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Saudara, saat kita berjalan di dalam kegelapan, kita perlu berhati-hati. Misalnya ya, kita dalam ruangan, tiba-tiba mati lampu dan gelap semuanya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menabrak kursi, meja, atau barang-barang lain. Dan bisa tidak tutup kemungkinan kita akan mengalami kecelakaan dalam kegelapan itu. Banyak hal yang buruk bisa terjadi di dalam kegelapan. Pernahkah saudara memikirkan bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini, kita sedang berjalan melalui kegelapan dunia yang jahat. Dunia ini gelap. Kita hidup di dalam kegelapan dunia ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan cahaya, penerangan. Dan cahaya firman Tuhan akan mengungkapkan hal-hal yang berbahaya. Jadi kembali ingatan saya ketika saya berjalan di tengah-tengah sawah di Kalimantan. Dengan senter, dengan cahaya senter itu memperlihatkan kepada saya jalan-jalan yang harus saya lalui. Dengan senter itu saya bisa melihat tempat-tempat yang akan bisa membuat saya tergelincir. Dengan senter itu saya bisa melihat batu-batu yang membuat saya tersandung. Dengan senter itu saya bisa melihat celah-celah yang berlubang, yang bisa saja kalau saya injak itu saya akan masuk lubang. Jadi saya tidak bisa melihat hal-hal itu semua kalau bukan karena cahaya senter dari seorang Bapa. Begitulah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cahaya yang memperlihatkan bahaya dan menolong kita untuk menghindari jebakan yang terbentang di depan kita. Di dalam kehidupan Daud, ada 3 bahaya yang datang di dalam kehidupannya yang dapat menyebabkan Daud secara rohani tersandung dan jatuh. Yang pertama adalah penderitaan pribadi. Ya, lihat di dalam ayat 107. Aku sangat tertindas. Aku sangat tertindas. Saudara,
Kita sudah melihat sebelumnya. Seringkali penderitaan Daud berasal dari orang-orang sombong yang ingin menghancurkannya. Ya, saya bisa memahami ya, Presiden kita Jokowi selalu menemukan jebakan-jebakan dari orang-orang tertentu yang ingin menghancurkan reputasinya, menghancurkan karakternya. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Daud. Coba buka ayat 50, pasal yang sama ya, saya baca sebentar. Ayat 50 dan 51. Di dalam ayat 50 dan ayat pasal yang sama, dan 51. Nah, oke. Ini ada yang online nggak? Saya minta Mas Agung membaca ya. Tolong Mas Agung. Mazmur 119 ayat 50. Mas Agung dengar? Ayat 50. Dinyalakan itunya audionya. Ayat 50 dan 51. Inilah penghiburanku dalam sejarahku, bahwa bagimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat. Ya, makasih. Jadi Daud mengatakan bahwa dia mengalami penderitaan, dia tertindas yang berasal dari orang-orang yang kurang ajar, orang-orang sombong. Tapi jangan kaget ya, bahwa Daud juga menerima penderitaan yang berasal dari Tuhan. Wah, masa sih? Iya, baca ayat 75. Ya. Ayat 75 saya minta Mas Andi membaca ya. Pak Andi membaca ayat 75. Ya, aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah tidak aku dalam kesetiaan. Iya. Ini pengakuan Daud ya, bahwa Tuhan menindas aku. Hanya bedanya orang-orang sombong, orang-orang jahat, orang fasik menindas Daud untuk menghancurkannya. Tapi Tuhan menindas Daud untuk mengoreksinya, untuk memperbaiki hidupnya. Jadi kita lihat di sini ya saudara, tiga bahaya ini datang dalam hidup Daud, yaitu penderitaan pribadi. Aku sangat tertindas. Dan pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang pahit, yang bisa membuat dia tergelincir, tersandung. Kesukaran-kesukaran dalam hidup seseorang bisa membuat orang itu dekat dengan Tuhan atau sebaliknya. Bisa membuat orang itu menjauh dari Tuhan. Tetapi Daud segera memohon. Dilihat ayat 107, dikatakan apa permohonan Daud dalam ayat 107? Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi di setiap kesukaran yang dihadapi Daud tidak minta berkat jasmani. Di setiap kesukaran yang dihadapi Daud tidak meminta kekayaan, kehebatan. Dia selalu menoleh ke sumber yang sama. Sumber penghiburan dia, yaitu firman Tuhan. Daud berkata dalam permohonan ini, ya,
Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dia mau kehidupannya didasarkan, dikendalikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kemudian tanggapan dia ya dalam ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Apakah saudara bernyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan? Apakah itu nyanyi saudara nyanyian yang gratis? Saya sering dengar orang, wah, nyanyi bagi Tuhan. Kalau kita banyak memuji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tidak gratis berarti ya. Kita nyanyi supaya Tuhan membalas. Nyanyikan nyanyian untuk Tuhan dengan gratis, sukarela, sebagai persembahan dalam hidup kita kepada Tuhan. Tuhan senang mendengarkan pujian dari anak-anaknya. Tuhan senang kalau anak-anaknya bernyanyi bagi Dia. Bagaimana perasaan orang tua ya ketika dia dengar anak-anaknya memuji Tuhan? Pasti itu menyenangkan dia ya, orang tua. Wah, anak-anakku mau memuji Tuhan. Senang. Tuhan senang mendengar anak-anaknya menyanyi dengan sukarela sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai puji-pujian kepada Tuhan ya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu. Daud seorang pemazmur. Dia dengan kecapinya dia sering menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Itulah yang Daud bicarakan di sini. Ada saat-saat kehidupan Daud ketika badai kehidupan nampak begitu kuat sehingga dia merasa secara manusiawi sulit untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dia tetap harus bersyukur dengan iman. Jadi Daud menambahkan dalam ayat 108 ya dengan perkataan ini, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku ya. Daud memiliki prioritas dalam hidupnya. Prioritas dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak minta berkat jasmani. Dia tidak minta kesehatan. Dia hanya minta bahwa dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan setiap orang Kristen adalah dia terjerat oleh prioritas yang salah. Dan ini yang pernah dibicarakan Yesus dalam Matius 16 ayat 26, di mana Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya sadar bahwa banyak pria, banyak laki-laki menjadikan hal-hal materi, hal-hal duniawi sebagai prioritas mereka. Dan karena itu menjadi prioritas mereka, mereka gagal untuk mengurus apa yang benar-benar penting, yaitu tujuan kekal jiwa mereka dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak diurus.
Itulah sebabnya Daud membuat pernyataan yang muncul dalam ayat 109 nih. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dalam King James Version dia mengatakan sebenarnya jiwaku senantiasa di tanganku. Artinya Daud memiliki kebebasan. Dia tidak dijajah. Dia memiliki kebebasan untuk menetapkan prioritas hidupnya. Jiwaku senantiasa di tanganku. Walaupun dia memiliki kebebasan ya, untuk menetapkan prioritas hidupnya, Daud dengan sengaja menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Lihat ayat 19 ya. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Dengan kata lain, keinginan Daud adalah bahwa prioritas hidupnya akan selalu memiliki prioritas yang sempurna, yang dimana dia sejalan dengan firman Tuhan. Saudara, jiwa kita adalah milik kita yang paling berharga. Di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, perasaan. Semuanya ini kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita adalah ada di tangan kita. Kalau Anda bijaksana, Anda akan menyalakan terang firman Tuhan dan menetapkan prioritas Anda sesuai dengan firman Tuhan, agar jiwa kita tidak terhilang, agar jiwa kita tidak malu di takhta pengadilan Kristus. Ingat saudara, dalam ayat 110 ada godaan iblis. Dikatakan orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-titamu. Saudara tahu apa yang menyebabkan Amerika kalah perang dengan Vietnam? Padahal Amerika memiliki persenjataan yang canggih, tapi kalah dengan Vietnam. Tentara-tentara Amerika banyak yang gugur. Mereka memiliki kehilangan banyak tentaranya ketika menghadapi lawan dari Vietnam. Mengapa? Karena orang-orang Vietnam memasang jerat, memasang segala macam jerat, jebakan, dan tentara-tentara Amerika kena jerat ketika perang darat di Vietnam. Saudara, di dalam jalan hidup kita, si iblis membangun jerat jebakan. Jebakan-jebakan yang berbahaya. Tetapi kalau saudara memiliki cahaya dalam hidup saudara, penerangan dalam hidup saudara, maka cahaya itu akan menerangi jalan kita. Sehingga jebakan-jebakan itu tidak begitu menyakitkan dan mematikan. Tidak berbahaya sama sekali jika kita tahu di mana kita berada. Jebakan-jebakan itu ada karena ada cahaya yang memperlihatkannya. Saudara, jebakan-jebakan yang terus dibangun oleh si iblis supaya kita tersandung dan jatuh, inilah yang sebenarnya dibicarakan Paulus ketika dia mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis menyerang kita dengan 3 cara jebakan. Ada 3 jebakan. Yang pertama, keinginan daging, yaitu keinginan untuk mengalami. Kemudian keinginan mata, yaitu keinginan untuk memiliki.
Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, yaitu keinginan untuk menjadi. Dan ini semuanya bukan berasal dari Bapa kita di sorga. Ini merupakan jebakan dari dunia. Namun sayangnya, banyak orang Kristen tidak menyadari perangkap setan, perangkap iblis ini. Mengapa? Karena mereka berada dalam kegelapan yang mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat jalan di depan. Mereka tidak berjalan dalam cahaya firman Tuhan. Kalau mereka berjalan dalam cahaya firman Tuhan, maka mereka dapat berkata seperti yang Daud katakan di dalam ayat 110. Kita baca sama-sama ya, semua yang ada di rumah bisa ikut membaca. Ayat 110, 2, 3. Orang fasik telah memasang jera terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-tita. Jadi saudara, kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, maka kita dapat mengatakan bersama Daud, aku tidak sesat dari tita-titamu. Oke, kita berhenti di sini. Yang sebelum saya mengakhiri ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada saudara. Bagaimana dengan jalan kehidupan saudara? Apakah saudara terpleset dan jatuh karena saudara tidak menggunakan cahaya yang telah disediakan Tuhan untuk jalan hidup kita? Izinkanlah saya mendorong saudara pada pagi ini. Mari kita sisihkan pendapat dan ide saudara sendiri dan mulailah berjalan dalam cahaya firman Tuhan. Dan kita bisa berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati hidup kami. Di jalan yang gelap, di mana kami mudah tergelincir dan jatuh, kami membutuhkan cahaya firman Tuhan yang akan menerangi kaki dan jalan kami. Tolonglah Tuhan, kami seperti Daud berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan bila mana kami berpegang teguh pada firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam jalan kami tidak menyimpang, kami tidak tersesat, karena kami memegang teguh firman. Situasi yang buruk yang sedang terjadi di dunia ini, di Indonesia ini, banyak hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kami. Kami membutuhkan cahaya firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong jemaat tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, supaya mereka tidak tergelincir dan jatuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Yus.